50.000 lebih Pak ini ya. Oke. Ada yang teman-teman mau tanya sebelum saya akhiri untuk mesin? Jadi ada yang mau ditanya Kak Sandra? Tadi itu sudah nanya soal osmotis tadi. Betul. Khusus untuk blender ya. Jadi dia hanya untuk buah-buah seperti itu. Betul. Buah yang ada airnya. Jadi yang simpelnya adalah semua buah yang ada airnya mesinnya bisa lakukan. Dan tidak berlemak. Tapi nanas masih bisa masuk. Nanas bisa banget. Potong-potong. Nanas bisa, buah yang ada airnya, jeruk, nanas, macam-macam. Semangka bagus. Terus tadi saya mau nanya, kalau jeruk ya, itu kan ada bijinya tuh. Kira-kira rasa bijinya nyampur nggak? Enggak, karena bijinya tidak terolah. Jadi bijinya itu sob tidak terolah jadinya. Ini dibuktikan langsung. Biji apel masuk. Sob, ini biji apel ya? Biji apel masuk itu hebatnya dia. Nah ini Kulitnya lemon tidak terolah. subhanallah, ini kulitnya lemon tidak terolah, makanya manis gitu. Jadi lemon, kalau yang lain kan hancur semua, ini nggak dipilih. Udah kayak komputer ini. Tuh ini biji-bijinya nggak ada yang terolah sama sekali. Jadi biji-bijinya tidak terolah sama sekali, coba lihat hebatnya. Jadi Dan ini kegunaannya buat di mana? Kayak ini kan buffet ya, berarti emang untuk kapasitas besar. Enggak juga, jadi ini bukan lebih ke besar tapi lebih ke intensif. Intensif, terus? Karena gini, kalau bapak pesen jus, bapak nggak pengen nunggu 10 menit dong untuk hanya satu gelas jus. Betul. Mesin ini cuma butuh 7 detik untuk satu gelas jus. Oh 7 detik. Jadi orang tidak perlu nyimpan besar, terus baru diminum. Bikin pada saat mereka mau minum. Langsung. Kayak Nah, tadi, kalau seandainya kapasitas besar gimana contoh? mereka bisa terus continuous. Kita punya seri yang J100 yang dengan continuous injection lebih besar lagi. Oh ada seri continuous sob, jadi injection terus. Dan ini menurut pengalaman Anda, kira-kira berapa lama ditahan itu? Pernah nggak dulu? Hidup 24 jam juga nggak masalah. Hidup 24 jam nggak masalah sob. SPBU kalah ya. SPBU kalah, foto sama ini. Betul ya? Kenapa? Karena mesinnya kan sebetulnya ada termostat untuk dia otomatis mati ketika overheat. Panas. Ya, jadi ketika panas dia akan langsung mati. Artinya selama dia tidak panas dia akan mati. Yang menjadi keuntungan kita kan mengolah buah yang dingin. Betul. Artinya ketika dia panas didinginkan oleh buahnya. Oh, buahnya. Jadi sebetulnya ini salah satu mesin yang hampir mustahil untuk panas ya. Karena dia selalu didinginin. Jadi dia bisa kerja. Bedanya apa ini dengan slow juicer? Bedanya dia nggak slow pak. Terus Slow juicer bapak butuh minimal 10 menit untuk bikin satu beras. katanya slow juicer tuh katanya lebih sehat gitu, enggak? Oke. Kalau kita ngomongin sehat atau enggak, yang bikin dia nggak sehat kan karena ada pemanasan. Ada pemanasan betul. Sedangkan mesinnya tidak ada pemanasan sama sekali. Ini jawabannya kenapa ini tidak perlu ini. Berarti tidak perlu pemanasan. Tidak ada pemanasan enggak kan? Jadi Ini sob, kalau yang mau nanya silakan aja. Ada yang mau tanya nggak? Halo, tanya nih alhamdulillah live ya. Ini udah ya terus. karena nggak ada pemanasan sama sekali, akhirnya itu yang tidak menghilangkan nutrisi. Banyak yang bilang, Pak kan kita butuh serat. Kalau kita minum jus dapat seratnya dong. Sebetulnya konsep minum jus itu bukan untuk dapat serat, tapi dapat nutrisi. Ketika pengen dapat serat, jangan minum jus. Minum, makan Buah. buah. Oh iya betul. Jadi kalau pengen dapat seratnya makan buahnya. Sedangkan beberapa orang malas makan buah, lebih suka minum jus. Jadi jangan salah tangkap dengan jus tuh harus ngandung serat. Kalau dihancurin semua hilang seratnya. Konsep minum jus bukan untuk dapetin serat loh. Jadi konsep minum jus bukan untuk mendapatkan minum untuk ini serat ya. Ya lebih ke dapetin nutrisi dari buahnya. Nutrisi dari buahnya. Jadi saya itu sudah jawab sob. Ternyata ini tidak merusak vitamin yang ada karena ini tidak ada pemanasan. Karena orang pakai slow juicer adalah karena kalau slow juicer itu tidak ada pemanasan lebih sehat gitu. Tapi slow juicer minimal 10 menit. Ini cuma 7 detik. Bayangin loh. Jadi sebenarnya kalau saya bilang slow juicer bukan jelek, slow juicer bagus, tapi bukan untuk bisnis. Kita ngomongin bisnis. Ya. Kita ngomongin bisnis. Ya. Jadi saya nggak mau ketika restoran meminta konsumennya untuk nunggu 10 menit hanya untuk satu gelas jus mereka. Kebayang kalau yang pesan 2 orang, artinya orang kedua butuh nunggu 20 menit. Saya mau lihat ya. Saya kan ke Singapura saya ingin. Kenapa di Singapura itu pakai ginian banyak orang bokok? Kalau di kita kok kurang? Kita di jalanan loh. Kayak apa? Betul pernah lihat nggak? Betul. Kayak betul ya? Pakai karena kalau dari sisi apa ini masih reasonable kalau kita jalan Sangat jual kayak convention center dulu. Karena kalau kita ngomongin jangka panjang, kita ngomongin bisnis yang pengen
dalam waktu hitungan minggu atau bulan enggak. Artinya beli sekarang nggak mesti 1 tahun atau 2 tahun udah ganti lagi. Dia tahan lama sekali. Artinya Bapak maintenance free. Mesinnya nggak perlu ganti oli, nggak perlu nambah freon atau segala macam. Hampir tidak ada maintenance yang perlu dilakukan. Bisa pakai terus. Sob, ini tanpa maintenance, nggak ada oli-olian, ganti oli, nggak ada macam-macam, nggak ada ya? Nggak ada. Paling cuma diganti pisaunya ketika tumpul. Dan itu untuk tumpul lama sekali 2-3 tahun. Jadi kalau ini lebih menguntungkan ya, cukup menguntungkan kalau kita buat coffee shop atau juice shop itu di mall-mall itu ya. Betul. Nah, soalnya saya lihat di Singapura perjalanan loh, di corner-corner, kok pakai gitu? Karena pertama kalau dari segi penjual, mereka mudah untuk pakai, bikinnya mudah, efisien. Artinya nggak butuh orang yang punya kemampuan khusus untuk buat jus. Jadi barista butuh keahlian. Dan kalau ini siapapun bisa bikin. Ini kelebihannya, tanpa keahlian, jadi Anda nanti cost overhead untuk si yang jaga itu nggak mahal gitu. Kalau barista kan masih mahal ya. Butuh specialty ya. Kalau ini Specialty kan, ya. Nah, ini bisa digabung nih antara coffee shop dengan ini. Monggo yang punya coffee shop, yang punya franchise, silakan. Kita invest alat gini. Yang kecilan ada gap ya? ini yang paling kecil. Yang paling kecil. Ini berapa harganya segini? Berapa? Kalau silakan dulu biasa bukan berapa itu sekitar 28. Nah, ini dia bagian penjualannya. 28 juta. Kalau yang ini? Kalau ini beda sekitar 32. 32 juta sob. Jadi dan ini lifetime jadinya. Jadi kalau Anda mau ini lifetime ini. Ini seri baru Pak, bahasa ini seri baru. Seri baru ya? Dengan base barunya. Base-nya. Aduh, sehat. Silakan. Silakan. Mantap. Apalagi, ayo kita berarti apa lagi? Saya udah cukupkan untuk yang ini karena saya butuh ngejelasin untuk ngebersihinnya. Nah, tadi saya selalu ngejelasin tentang gimana bikinnya, gimana nikmatinnya tinggal mangap aja. Nah, sekarang nih sob, dia butuh sekarang bagaimana cara membersihkannya. Karena ini salah satu poin lebih untuk si penjual. Banyak yang akhirnya beralih ke mesin Robocop. Saya bisa sebutkan banyak tempat di Bali. Bahkan yang paling terakhir saya temuin adalah sebelum pandemi mereka mengganti semua juicer mereka. Sebelumnya bukan pakai Robocop, kemudian diganti. Alasan utamanya itu nggak kenapa, karena mesin kita mudah sekali untuk dibersihkan. Akhirnya itu yang bikin siapa namanya si Chefnya bagian MD manajernya memutuskan untuk kita pengen untuk lebih efisien kerjanya, karena ketika susah itu takes waktu lebih lama. Sekarang jadi untuk membukanya kita cuma ada 4 langkah mudah. Pertama, buka pengamannya, caranya tahan dan dorong. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah tarik bagian ini. Ketiga, angkat graternya. Tangan saya tidak bersentuhan sama blade sama sekali. Jadi, tidak bersentuhan dengan blade jadinya. Jadi aman juga segala macam-macam ya. Ada kupingnya. Aman, tangan tidak luka. Dan higienis ya. Dan hygiene, betul. Itu yang mudah. Ini mulia diganti semua pakai ini, betul ya? Betul. Jadi karena bukan karena gimana ya? Karena kemudahan cara membukanya, maintenance-nya, membersihkannya. Terus alat mereka yang lama untuk ngebuka graternya itu mereka butuh alat tambahan kayak kunci untuk membuka. Jadi kebayang hanya untuk ngebersihin mereka butuh kunci effort lebih. Padahal chef itu kadang nggak ngerti tentang kunci-kuncian gitu. Dan mereka nggak mau buang waktu hanya untuk ngebersihin kan. Oh. Kemudian ini yang keempat dan semuanya bisa dicuci. Selesai. Semua udah selesai. Ini motornya bersih. Lihat Motornya bersih. Motor kering, tidak ada jus yang di sana. Jadi betul-betul mudah untuk dibersihkan, semuanya bisa dicuci. Tinggal dikeringkan. Oh iya kering. Spout bisa dilepas, artinya hygiene. Kemudian saringan ini juga bisa dilepas, artinya juga hygiene. Ya ampun. Kebayang tidak ada bagian yang tidak bisa dibersihkan. Kalau kita ngomongin mesin hygiene atau tidak, itu bukan berbicara bersih atau tidak, tapi mudah tidak dibersihkan. Banyak mesin yang tidak mudah untuk dibersihkan, akhirnya mesin tidak hygiene. Tuh. Contoh paling simpel blender. Ya. Jeda antara blade dengan kontainer itu salah satu bagian yang paling susah untuk dibersihkan. Blade sama oh iya betul. Ya. Ya. Jadi karena blade-nya nggak bisa dilepas. Betul ya. Jadi susah sekali untuk ngebersihin. Sedangkan ini semua bagian yang bersentuhan dengan makanan bisa dibuka untuk dibersihkan.
tidak ada bagian yang susah untuk dibersihkan. Bahkan ini stainless steel, so grade, aman untuk makanan, nggak ada problem, nggak bakalan pecah. Kalau kesel sama teman sebelah juga bisa buat getok. Kalau lagi marahan. Iya. Kayaknya tinggal dicuci, aman. Mau masuk dishwashing juga nggak masalah. Semuanya bisa. Oke, simpel ya. Oke. Jadi, Oke, Pak, saya satu lagi, Chef ya. Setelah kita ngejus gini ya, kalau kita kasih kontainer berapa lama? Boleh nggak? Apa ini desain hanya untuk langsung diminum, apa disimpan di kayak? Oke. Ada beberapa buah tertentu yang tidak bisa diam terlalu lama. Contoh ini buah kita udah bikin sampai 10 menitan, hampir tidak ada perubahan warna sama sekali. Iya, Tapi kalau Bapak cuma bikin hanya apel, hah? dia teroksidasi dengan sangat cepat. Oh iya. Oh, Jadi bukan tergantung mesinnya, tapi tergantung buahnya. buahnya. Namanya oksidasi, itu proses dia bertemu dengan oksigen. Artinya semua mesin pasti akan teroksidasi. Terus ada nggak orang yang pakai mesin ini terus simpen di jar? Ada ya? Ada buah wortel. Wortel. Jadi dia cuma proses wortel aja, Hah? dia taruh di jug, dia masukin di chiller. Gitu. Itu tahan sekitar 4 jam. Jadi itu sebenarnya cara tempat untuk ngakalin ketika flow-nya lumayan tinggi di jam-jam tertentu. Contoh kayak misal sunset, Nah, kan cuma 1-2 jam, betul. tapi permintaannya tinggi sekali. Ya. Cara untuk mereka memudahkan flow-nya, mereka bikin dulu. Misal jam 5 mulai banyak, jam 4 mereka udah produksi hanya untuk wortelnya, mereka keep. Jadi pada time ada minta, mereka tinggal mix. Ya. Terus ini pembersihan tuh dilakukan berapa lama kalau Oke, pembersihan saran saya adalah ketika ada pergantian shift atau mesin akan diam untuk jangka waktu yang lama. Kita tahu flow di restoran ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Terus? Contoh breakfast cuma sampai jam 10. Ya. Iya. Kemudian baru start lunch lagi jam 12. Artinya ada jeda 2 jam. Nah, Daripada didiamkan, mendingan dibersihkan. Karena daripada dia akan kering di sini, which is dia akan menutupi dari grater, filternya, mendingan kita cuci. Kemudian dari lunch, selesai jam 2, baru mulai lagi nanti mendekati dinner, evening, jam 5-an. Artinya ada jeda lagi 3 jam. Itu kita cuci. Oh, jadi bukan setiap saat, tiap jam nggak ya? Enggak mesti. Itulah hebatnya shop. Jadi ini cara pembersihannya. Mudah-mudahan kalau shop ada kebutuhan tentang Robocop, tentang macam-macam, silakan tanya ke Sandra ya. Sandra 081237660999. Nanti Pak Daniel itu bisa datangin Anda untuk praktek langsung. Terus kalau shop punya Robocop yang kurang optimal, mau nanya-nanya bisa kasih mengoptimalkan itu. Gratis ya. Gratis lagi Pak, dan didatangin gratis. Kalau Anda mau demo sampai lengkar juga di hotel Anda, dia bawain loh, demo sehotel loh. Kalau yang mulia itu pasti demonya sehotel loh. Iya, iya. Betul kan? Buat. Ya siapin buahnya aja, buah dingin, langsung deh seger semua. Kalau malah kadang-kadang mereka masih kalau di mana Saya bawain buahnya. iya disimpan di hotel itu kalau memang udah kenalan Anda baik ya. 1-2 hari biar dia tahu dulu penggunaannya, itu loh hebatnya. Boleh. Jadi itulah hebatnya Robocop di Indonesia ya. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya? Saya tadi udah jelasin kenapa mesin ini dibuat, gimana praktekinnya, gimana membuat jusnya. Terakhir saya jelasin gimana membersihinnya. Artinya cycle-nya full dan tidak butuh waktu lama ya untuk bikin, untuk membersihin. Ini simpel. Jadi cocok untuk mempersiapkan buffet. Ya buffet ataupun yang intensif juga nggak Kayak masalah. ada acara. Betul. Ketika ada acara, Ini jurusannya bar nih. bar ya. Iya. Kebayang dong flow-nya bar kayak gimana coba? Iya. Kebayang banget Kalau kalau di bar kan, kalau kita pakai slow juicer biasa kan, kita kalau lama habis pakai Cuci dulu, Oke. ngantri Kalau lagi. bahkan ada cara yang mudah adalah tinggal tuangin air aja. Dia udah menguras hampir semua yang sisa-sisa. Mudah sekali untuk makainya kalau yang di bar. Sometimes orang memutuskan untuk beli ini bukan hanya karena mudah pakainya, kayak tadi yang saya bilang mulia, mereka beli itu karena mudah membersihkannya. Iya. Selain karena hasilnya juga mereka cocok dengan hasilnya. Kalau mudah dibersihin tapi hasilnya nggak cocok kan mereka juga nggak mau. Ini hasilnya mereka cocok, tapi yang paling penting dari FD manajernya adalah karena
efisiensi waktu untuk membersihkan. Jadi kita nggak kelamaan bersih. Kayak tadi bilang, pakai beberapa kali harus cuci. Iya. Pakai beberapa kali harus cuci, sedangkan ini enggak sama sekali. Sometimes itu bisa jadi poin plus dari misalnya. Kadang kan orang cuma ngejelasin makanya mudah, hasilnya bagus, ngebersihinnya susah banget. Iya. Makan waktu banyak. Sekarang ini ngebersihin mudah, pakai mudah. Oh ya, poin plus yang terakhir adalah semua part dari Robocop itu bisa dibeli terpisah. 100% repairable. 100% repairable artinya Jadi ketika nggak perlu beli satu set. nggak perlu. Saya pernah nemuin yang ini hilang, Bisa. beli hanya ini aja. Kok bisa hilang Pak? Mereka pas ngebersihin kayak gini dibuka jatuh ke tong sampah. Nggak tahu, baru sadar. Nggak nyadar. Nggak nyadar. Itu dicari nggak ketemu, dan mereka cuma beli ini aja. Kenapa ini harus dilakukan oleh Robocop? Naik motor, naik mobil, Motor. naik motor, pernah pecah ban? Pernah. Pecah ban datang saya bilang nggak bisa ganti motornya. Impossible. Banyak produk yang seperti itu. Iya. Tutupnya hilang, mereka nggak jual tutupnya. Hanya jual satu set. Senang-senang jadi Sedangkan, iya nggak fair kan? Sama banget kayak tadi saya bilang, oh pecah ban, yang diganti apa? Bannya, bukan peleknya. Nah, jadi tadi apa kayak saya katanya tadi kalau Robocop. kelebihannya Robocop itu Partnya 100% repairable, 100% repairable, terus partnya juga dijual terpisah. platnya dijual terpisah, terus Jadi kalau misal contoh, let's say dari user ini tutupnya hilang, ya beli tutupnya aja, jadi tidak perlu beli semuanya. nggak perlu beli semua. Spoutnya hilang, beli spoutnya aja. Itulah kehebatannya sob. Dan kemarin Mulia kenapa beli sampai ganti semua dengan Robocop? Karena apa? Simpel alasannya. Tadi alasannya pakai. Mudah banget ngebersihinnya. Jadi FB manajernya itu gara-gara melihat mudah membersihkannya gitu. Aman buat si timnya dia untuk membersihkan. Jadi aman untuk timnya dan juga sekarang lagi COVID ya. Sentuhan dengan apa? Dengan bagian makanan nggak ada gitu. Kayak tadi Anda lihat, semua bisa. Ini ada pegangannya. Jadi tidak nyentuh ke bagian-bagian tertentu enggak. Ngebersihkannya mudah itu. Tidak perlu pakai bau, pakai segala macam-macam. Tapi di samping cara membersihkannya mudah, terus hasilnya pasti lebih oke loh. Betul ya? Dan ini efisien hanya 7 detik loh pakai mesin ini. 7 detik. Dan ini mesin terbaru, namanya apa nih? J80 Buffet. Jadi bagi Anda yang di coffee shop dan yang lain-lainnya, coba invest seperti ini. Kalau di Singapura ini udah biasa, coba Anda ke Singapura. Lihat di depannya workspace segala macam-macam, saya kaget. Ternyata mereka pakai Robocop gitu. Kok aneh gitu. Kok apa nggak mahal, apa bisa masuk? Ternyata masuk sob. Harganya ini tidak perlu kalian khusus. Jadi bagi Anda, kalau Anda barista kan butuh kalian khusus. Mesti kan nilainya tinggi, gaji segala. Ini biasa siapapun. Ibarat yang tukang ojek pun langsung bisa langsung kerjakan ini gitu. Pendidikan SD pun bisa langsung ini. Dan ini cakep-cakep dikit gitu. Sama kebersihan. Selesai udah. Oh senang banget dikasih UMR, betul nggak? Hah? Lulusan SD SMP gitu. Hah? Dan aneh pakai pakaian bagus. Hah? Ya, training cuma 10 menit selesai. Betul nggak? Nggak perlu set kayak dia cuma ngajarin doang. Jadi itu kelebihannya Sophia. Apalagi kelebihannya Sophia? Oh udah banyak lagi. Oh iya ada. Pokoknya Tambahan aja. tambahannya nggak ada mati-matinya kalau Anda invest Robocop ya. Jadi kalau Anda mau beli Robocop di Indonesia, mau training ke tempat Anda juga bisa. Paling aja Sandra ya, asisten ini ya di Metro Ticket 081 237 237 660 999. Ya bapaknya. Jadi itu aja. Saya pikir dari saya sampai Portugal. Pernah ke Trans Hotel. Kemarin. Oh iya, dapat dari Trans Hotel. Anak sana. Kita matiin itu. Itu kemarin saya. Iya, Pak. Bisa. Ini bisa lebih efisien digunakan di usaha menengah ke atas seperti restoran, bar, dan lain-lain. Nah, kemungkinan besar dia akan masuk ke usaha rumahan kayak catering yang dia gunakan untuk wedding dan lain-lain. Ini kan sangat membantu, sangat efisien. Nah, kalau catering itu, ya saya katakanlah contohnya catering. Tidak dengan fasilitas, apa namanya, fasilitas yang banyak, yang memadai, yang benar-benar wow lah katakanlah. Nah, dia itu memakan watt atau listrik yang gede nggak sih dengan dia canggihnya kayak gini gitu. Teman-teman kira-kira ini berapa watt?
Pakai hair dryer? Hand dryer 320. Hair dryer yang lebih tinggi berapa watt?